Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatu Sadia Wahyuni, Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sumber belajar dan bahan ajar IPS atau mata pelajaran IPS. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Dewi Nauli. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian pengertian bahan ajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nauli. Bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi maupun alat yang disusun secara sistematis dan terencana, serta berisi kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Sistematis dan terencana berarti suatu bahan ajar memang sejak semula dirancang, dikemas, dan ditunjukkan dengan sasaran yang jelas untuk kepentingan pembelajaran. Bahan ajar adalah bagian yang terintegrasi dengan pembelajaran. Bahan ajar berisi konten yang selaras dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Karena itu, biasanya terdapat petunjuk penggunaannya. Yaitu unsur-unsur yang ada di bahan ajar. Nah, jadi unsur-unsur bahan ajar itu ada beberapa. Yang pertama yaitu petunjuk belajar, di mana petunjuk belajar ini agar pembelajaran belajar dengan lancar dan tersusun. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi yang akan dicapai. Apa saja sih kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik mengenai materi-materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya yaitu informasi pendukung. Yang selanjutnya yaitu latihan. Yang kelima yaitu petunjuk dan lembar kerja. Yang terakhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengetahui kemampuan atau ketercapaian peserta didik baru mengenai apa saja yang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik atau guru. Jenis-jenis bahan ajar. Bahan cetak antara lain handout, buku modul, foto gambar, model atau maket. Bahan audio antara lain bisa berupa kaset ataupun CD. Bahan audiovisual antara lain CD ataupun film. Bahan interaktif antara lain adalah CD interaktif. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah alat, sarana, atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, video, ataupun koran. Nah, itu adalah media pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sumber belajar atau sumber ajar. Sumber belajar yaitu sumber atau tempat memperoleh informasi yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai pengertian sumber belajar. Nah, kali ini Janatu akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis sumber belajar. Nah, jadi ada beberapa jenis nih pada sumber belajar. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua lingkungan, yang ketiga benda, yang keempat ada internet, di mana internet ini pada zaman sekarang sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa, yang terakhir atau yang keenam yaitu buku. Interaksi. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya. Ada beberapa interaksi, yaitu diantaranya interaksi manusia dengan lingkungan alam.
Nah, jadi contohnya itu seperti hidup dekat dengan sumber makanannya. Selanjutnya manusia menyesuaikan waktu tanam dengan penghujannya. Ada juga waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuacanya. Ada juga menghindari tinggal di daerah rawan bencana dan lain-lain. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki manusia cenderung upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan nih, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan budayanya. Nah, jadi manusia tidak bisa hidup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Nah, jadi manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan atau nilai dan norma, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.